Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Kakak doakan kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan yang sehat. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Masih di bab analisis bangun ruang, bagian yang kedua kita akan pelajari tentang jarak titik ke garis. Yuk kita langsung mulai. Nah, jarak titik ke sebuah garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut tegak lurus garis yang diketahui. Jadi garisnya harus tegak lurus dengan garis yang diketahui. Contohnya begini, kakak punya garis ini nih, kemudian kakak punya titik di sini nih. Nah, sebutlah titiknya titik A. Jarak titik A ke garis ini itu adalah jarak panjang ruas garis yang ditarik dari sini ke sini, tapi harus tegak lurus. Nggak boleh nggak tegak lurus, jadi nggak boleh tariknya dari sini ke sini, nggak boleh. Jadi harus garis yang ditarik dari titik ini tegak lurus garis yang diketahui, dan itu merupakan jarak terpendek. Nah, seperti apa mengerjakan soalnya? Kita langsung ke contohnya. Nah, yang pertama, diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik H ke garis AC. Oke, perhatikan. Ada kubus ABCDEFGH, kemudian kalian diminta jarak titik H ke garis AC. Panjang rusuknya 12 cm. Sekarang kita buat dulu garis AC-nya dari sini ke Nah, ini garis AC. Kemudian berarti kalian diminta mencari jarak titik H ke garis AC. Jaraknya yang mana? Oke, kita coba. Nah, ini jaraknya. Di sini harus tegak lurus, gitu kan? Nah, sebutlah di sini ada titik potong, sebutlah titik apa ini enaknya? Titik P ya. Nah, titik P. Jadi kalian diminta mencari jarak H ke P atau panjang garis HP. Gimana mencarinya? Sekarang kita buat dulu segitiga ACH. Perhatikan. Segitiga ACH kita buat. Oke. Ini Nah, segitiga ACH, perhatikan ya. Perhatikan segitiga ACH. Perhatikan segitiga ACH. Segitiga ACH itu segitiga apa sih? Segitiga sama sisi ya. Oh, dari mana taunya Kak? Itu sama sisi. Perhatikan sini. AC diagonal bidang, AH diagonal bidang, CH juga diagonal bidang. Berarti panjangnya sama semua karena ini bangunnya kubus. Jadi ACH segitiga sama sisi. Sekarang kita pindahkan segitiga ACH-nya ke sini. Oke. Nah, H, sini A, di sini C. Kalian diminta menentukan jarak H ke AC. Jadi kita tarik dari sini H. Oke, ini tegak lurus. Di sini tadi titik apa? P ya. Oke. Jadi kita diminta menentukan jarak H ke P. Sekarang perhatikan lagi. Tadi HC itu kan diagonal bidang. Kalau diagonal bidang kemarin panjangnya berapa? R akar 2 ya. Berarti dari sini H ke C berapa? 12 akar 2. Gitu kan? AC 12 akar 2 juga. Nah, karena segitiga ACH ini sama sisi, maka P ini membagi AC tepat di tengah-tengah. Jadi, kalau AC 12 akar 2, berarti PC berapa? 6 akar 2. Gitu ya. Jelas? 6 akar 2. Sekarang kita cari H ke P. Kita gunakan teorema Pitagoras. Benar. Berarti gimana? HP sama dengan Oke, perhatikan biar nggak lama-lama ngerjainnya. Ini kan sama nih 12 akar 2, 6 akar 2 ada faktor yang sama. Berarti kita buat ini 6 akar 2 kali 2 gitu ya. Yang ini sama dengan 6 akar 2 dikali 1 gitu ya. Berarti HP sama dengan 6 akar 2 akar gitu ya. Akar berapa? 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Ya, kenapa dikurang? Karena kita bukan cari yang sisi miring. Kalau cari yang sisi miring kan kemarin ditambah ya. Berarti HP sama dengan
6 akar 2 dikali akar 4 kurang 1, 3 gitu ya. Sama dengan 6 akar 6. Berarti ini jarak H ke titik jarak titik H ke garis AC sama dengan 6 akar 6 cm. Bisa dipahami? Oke, coba kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Contoh. Diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang AB 6, BC 8, AE 20. Tentukan jarak titik D ke garis BH. Oke, perhatikan ini ada balok ABCD EFGH. Katanya AB 6, BC 8, kemudian AE 20. Gitu ya. Jarak titik D ke garis BH. Ini titik D ke garis. Nah, sekarang kita tarik dulu garisnya. Oke. Perhatikan sekarang kalian diminta menentukan jarak titik D ke garis itu. Itu misalkan dari jaraknya gini. Jadi dari sini ke sini. Nah, ini tegak lurus. Gitu kan ya? Nah, sebutlah di sini ada titik, misalnya titik P, gitu ya. Nah, jadi kalian cari panjang garis DP. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga BDH. Oke, perhatikan segitiga BDH, ya. Nah, segitiga BDH itu segitiga apa tuh? Siku-siku ya. Siku-sikunya di D. Bener ya? Siku-siku di D. Sekarang kita cari dulu panjang BD, gitu ya. BD, kita coba cari dulu. BD, kita gunakan teorema Pythagoras ya. Ini ABD, siku-siku di A nih. Nah, ini kan siku-siku nih. Berarti BD sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10. Oke, kita dapat BD 10. Kemudian DH itu sama dengan AE. DH sama dengan AE sama dengan 20. Sekarang kita pindahkan segitiga BDH. Perhatikan segitiga BDH. Kita tulis. Perhatikan segitiga BDH. Siku-siku di D. Oke, perhatikan. Kita pindahkan segitiganya. Oke, segitiganya. Ini B, ini D, ini H. Sekarang kalian diminta mencari jarak titik D ke sini. Nah, ini harus tegak lurus. Ini tadi titik P, gitu ya. BD 10 cm, HD atau DH 20 cm, sedangkan B ke H kita udah punya belum? B ke H. Belum ya? Kita cari dulu nih B ke H. Oke, kita gunakan rumus Pythagoras. BH sama dengan akar apa? BD kuadrat ditambah DH kuadrat, gitu ya. Nah, biar nggak susah-susah nih cari B ke H, kita langsung aja ya. 10 ini sama dengan 10 kali 1, ini sama dengan 10 kali 2, gitu ya. Berarti langsung aja, kita nggak usah gunakan rumus ini. Maka BH sama dengan 10 akar, gitu ya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, gitu ya. Sama dengan 10 akar 5, gitu ya. Jadi B ke H sama dengan 10 akar 5. Jadi kalian kalau menggunakan rumus ini nggak apa-apa, tapi ini nanti kalian harus menyederhanakan lagi nih, karena nanti akarnya agak besar. Jadi kakak langsung gunakan ini aja. Nah, kemudian setelah kita dapat B ke H sama dengan 10 akar 5, maka kita cari panjang DP. Seperti apa nyarinya? Gini, perhatikan segitiga BDH lagi. Kalau kakak tulis
luas BDH itu sama dengan luas BDH. Bener nggak? Ya bener, Pak. Orang segitiganya sama ya. Nah, tapi perhatikan, luas segitiga BDH yang kiri, kakak gunakan rumus alas kali tingginya gini nih. Alasnya BD, tingginya HD gitu ya. Jadi, BD kali HD per 2 gitu ya. Setengah BD kali HD. Bener ya? Kemudian luas BDH, kakak gunakan alasnya yang B ke H. Jadi, setengah alasnya B ke H, tingginya DP. Paham? Jadi ini alasnya, ini tingginya, gitu ya. Jadi setengahnya kita bagi aja, dari bagi setengah, hilangin setengahnya. BD sama dengan 10, HD sama dengan 20, B ke H 10 akar 5, DP itu yang kita cari. Nah, sampai sini udah langsung bisa ketemu nih DP. Berarti DP sama dengan 10 dikali 20 per 10 akar 5. Itu ya. Sama dengan 10 kita bagi 20 per akar 5. Nah, biasanya mintanya dirasionalkan. Berarti dikali akar 5 per akar 5. Sama dengan 20 akar 5 per 5. Sama dengan 4 akar 5. Nah, ini jawabannya. 4 akar 5. Jadi jarak titik D ke garis BH itu sama dengan 4 akar 5. Oke, bisa dipahami? Kita coba sekarang latihannya. Nah, diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 16 cm. Jika P adalah titik di tengah CG, tentukan jarak titik C ke garis AP. Perhatikan. Panjang rusuknya 16, P di tengah CG. Berarti di sini ya kira-kira P ya. Oke, di sini titik P. Kemudian jarak C ke garis AP. Wah, kita tarik dulu nih garis AP. Tarik A ke P. Oke. Nah, yang ditanya itu adalah jarak titik C ke garis AP dari sini ke sini gitu ya. Berarti nah, gitulah ya. Dan di sini harus tegak lurus. Oke. Sekarang kita perhatikan segitiga ACP. Perhatikan. Segitiga ACP. Nah, segitiga apa tuh ACP? Siku-siku ya. Perhatikan segitiga ACP. Perhatikan segitiga ACP. Siku-siku di C. Oke. Kalau gitu kita cari panjang AP. Perhatikan segitiganya, kita pindahin ke sini. Nah, oke. Oke, ini segitiga ACP, siku-siku di C. AC, karena ini kubus, panjang diagonal bidang, AC-nya berapa jadinya? 16 akar 2. PC, P di tengah CG, berarti PC separohnya CG ya. Berarti sama dengan 8. Oke, kita cari AP, gitu ya. Perhatikan ini sama dengan 8 kali 1. Yang ini sama dengan 8 dikali 2 akar 2 gitu ya. Nah, perhatikan. Berarti AP gitu ya. AP sama dengan 8 akar gitu ya. 1 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Jelas ya? Nah, berarti sama dengan 8 akar 1 ditambah 2 akar 2 kuadrat 8. Sama dengan 8 akar 9 disama dengan 24. Oke, kita ketemu AP 24. Sekarang kita cari panjang C ke jarak C ke AP. Oke, perhatikan. Nah, di sini kita misalkan tadi C ke AP-nya. Nah, di sini kita misalkan ada titik apa ya? Q deh, boleh. Nah, Q. Nah, ini kita cari. Kita perhatikan lagi CQ.
kita cari dengan ini luas segitiga yang tadi, kayak contoh yang sebelumnya. Berarti luas ACP itu sama dengan luas ACP. Oke ya, bisa ya. Sekarang luas ACP-nya ketika alasnya AC dikali tingginya CP bagi 2. Nggak usah ditulis lagi lah bagi 2-nya. Bagi 2 gitu ya. Sama dengan luas ACP alasnya AP. AP dikali tingginya CQ ya. CQ bagi 2. Nah, nggak usah ditulis juga bagi 2 ya. Berarti AC ini tadi berapa? 16 akar 2. CP 8 sama dengan AP 24 gitu ya. Dikali CQ. Nah, ini yang ditanya. CQ. Berarti CQ sama dengan 16 akar 2 dikali 8 per 24. Sama dengan, kita sederhanakan ya. Bagi 8, bagi 8. Berapa nih? Bagi 8, sini 3. 16 akar 2 per 3 gitu ya. Nah, inilah jawaban dari panjang CQ gitu ya. Bisa dipahami? Nah, oke, kalau gitu kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, yang ketiga. Ini limas nih, bukan kubus atau balok. Sebuah limas segitiga beraturan. Kalau limas segitiga beraturan, berarti ini alasnya segitiga. Beraturan itu artinya panjang rusuk alasnya semuanya sama gitu ya. TABC diketahui mempunyai keliling alas 12 cm dengan panjang rusuk tegak 6 cm. Tentukan jarak A ke garis TB. Perhatikan, kita buat dulu gambarnya. Nah, kalau limas segitiga beraturan, tulisnya di sini T titik ABC, berarti ingat yang T itu berarti puncaknya ya. T ABC, misalnya ini A B C. Nah, gitu ya. Kemudian keliling alas 12 cm, jadi keliling ABC 12 cm. Karena segitiganya beraturan sama sisi, berarti di sini AB-nya 4 ya. 4 gitu ya. Nah, panjang rusuk tegaknya 6 cm. Berarti sini 6, sini 6, yang belakang juga 6. Nah, gitu ya. Tentukan jarak A ke garis TB. Nah, kalian diminta menentukan jarak A ke garis TB. Berarti dari sini tarik ke sini, gitu ya. Harus tegak lurus, gitu ya. Oke, sekarang kita pindahkan dulu deh segitiga TAB-nya. Segitiga TAB-nya kita pindahin. Perhatikan segitiga TAB. Oke, perhatikan segitiga TAB. TAB kita pindahin segitiganya. Oke, sini T A B. Oke, segitiga TAB segitiga apa? Sama sisi ya. Sini 6, 6, 6, 6, sini 4. Oke, sini 4. Nah, karena segitiga sama sisi, berarti kalau kita tarik dari T ke AB, dia pasti motongnya di tengah-tengah. Jadi, nah, perhatikan. Oke, di sini tingginya. Ini kita sebut T, misalkan P. Nah, AB 4. Berarti PB 2 ya. 2. Nah, PB 2 cm. Karena P memotong AB di tengah-tengah. Nah, sekarang kita cari dulu titik panjang garis TP. Perhatikan panjang garis TP. TP itu sama dengan akar TB kuadrat 6 kuadrat, langsung aja 6 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Benar ya? Akar 6 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan akar 36 kurang 4 32 sama dengan akar 32 itu 4 akar 2. Oke, kita dapat 4 akar 2. T
P. Nah, sekarang perhatikan, kita diminta menentukan jarak A ke garis TB. Perhatikan, kita tarik lagi deh, A ke garis TB. Nah, perhatikan ini deh. Nah, ini harus tegak lurus juga ya. Ini misalkan titik Q gitu lah ya. Nah, sekarang kalian perhatikan, kita cari AQ, panjang AQ itu dengan pendekatan luas segitiga lagi. Sekarang, perhatikan, luas TAB itu sama dengan luas TAB, gitu ya. Berarti apa? Kalau luas segitiga TAB yang kiri kita gunakan alasnya AB, berarti alas AB kali tingginya TP bagi 2 gitu ya. Sama dengan kalau alasnya TB tingginya AQ ya. AQ bagi 2. Nah, udah ya. Berarti kita substitusi angkanya AB berapa? 4. TP 4 akar 2 itu sama dengan TB 6 dikali AQ yang ditanya. Oke, jelas ya? Nah, kalau gitu AQ gitu ya, sama dengan 4 dikali 4 akar 2 per 6 gitu ya. Sama dengan, kita bagi 2 16 per 6 sama dengan 8 akar 2 per 3. Jadi inilah jarak titik A ke garis TB, yaitu 8 akar 2 per 3. Nah, adik-adik sampai sini bisa dipahami materinya ya. Ya, semoga ya kakak harap bisa dipahami dengan baik. Nanti setelah ini masih ada materi-materi jarak titik ke bidang, jarak garis ke bidang dan sebagainya. Jadi semoga materi kali ini bisa kalian pahami dengan baik. Nah, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Pesan kakak, hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.